Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sarana dan prasarana. Di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama, menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sedangkan menurut Mulyasa pada tahun 2008, sarana adalah segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Nah, jadi di sini dapat dijelaskan bahwa menurut kelompok kami, sarana adalah segala peralatan yang menunjang proses belajar siswa di dalam kelas agar tercapainya maksud dan tujuan tersebut. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama untuk mencapai proses tersebut. Baik, di sini saya Fauzia Inaya akan menjelaskan jenis dan sarana prasarana. Ada menurut Suharsini, dia menjelaskan fasilitas dan sarana itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fasilitas fisik dan fasilitas uang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan. Contohnya seperti kendaraan, alat tulis kantor atau ATK, peralatan komunikasi elektronik. Dalam pendidikan, yang tergolong dalam fasilitas materi ini adalah perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik. Yang kedua ada fasilitas uang. Fasilitas uang ini segala sesuatu yang bersifat mempermudah sesuatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Ada menurut Ibrahim Bafadalah dalam halaman 3 2004, ia menjelaskan jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama ada prasarana pendidikan dan yang kedua ada prasarana sekolah. Prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Dan yang kedua ada prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti prasarana sekolah, prasarana sekolah. Ini juga seperti kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sarana dan prasarana. Nah, fungsi sarana dan prasarana itu dapat dijadikan sebagai pendukung dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Itu menurut Mahmud Olwell tahun 2012. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benti tahun 2017 bahwa fungsi sarana dan prasarana itu harus efektif dalam artian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga pendidikan secara umum dan secara khusus kepada siswa. Nah, sarana dan prasarana itu sangat penting untuk sekolah. Nah, apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, otomatis si guru itu harus menggunakan sarana dan prasarana yang lainnya yang mendukung dengan lingkungan sekolahnya juga agar tidak memaksakan. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana menurut UKO 2015
Teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benti selaras dengan temuan UKO menyatakan bahwa fasilitas sekolah memiliki fungsi yang sangat penting untuk memberikan dukungan kepada siswa untuk dapat berprestasi dalam bidang akademik. Dalam penggandaan sarana dan prasarana tentunya dapat memberikan manfaat dalam proses kegiatan belajar untuk sarana mencapai prestasi akademik pendidikan. Nah, karena sarana dan prasarana itu sangat mendukung untuk seseorang yang berprestasi gitu. Apabila sarana dan prasarana mendukung, itu akan membuat siswa menjadi lebih aktif, lebih semangat dalam pembelajarannya karena sarana dan prasarana itu sangat penting bagi siswa dan bagi sekolah juga karena sarana dan prasarana yang mendukung itu akan menentukan kualitas siswa juga. Tetapi apabila gurunya yang kreatif dan gurunya yang inovatif juga itu akan bisa membuat siswa dan siswinya itu semangat dalam pembelajaran walaupun dengan sarana dan prasarana terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh positif sarana dan prasarana terhadap pembelajaran. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran sangatlah penting karena untuk memperlancar suatu pendidikan. Menurut Subroto, sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan belajar guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerja sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan secara lisan, tetapi juga dengan cara tulis dan penggunaan alat belajar sesuai dengan sarana dan prasarana belajar yang disediakan di sekolahnya masing-masing. Sarana dan prasarana juga sangatlah bermanfaat dan berperan penting untuk menunjang kelancaran proses pentingnya pendidikan. Meskipun KBM atau kegiatan belajar mengajar sudah baik, namun tidak didukung dengan alat-alat atau sarana prasarana pendidikan, maka hasil yang dicapai tidak akan sesempurna yang akan diharapkan. Guru sangatlah berperan penting dalam proses administrasi pendidikan dan penggunaan ataupun dampak positif untuk sarana prasarana sangat mendukung seorang guru dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar agar KBM-nya bisa berjalan dengan lancar sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Novia Suryani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang negatif dari sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Memang benar, sarana dan prasarana itu adalah salah satu alat penunjang untuk di sekolah. Mengapa? Karena yang pertama, seorang guru kita membutuhkan yang namanya sebuah media atau enggak alat pendidikan lah, contohnya apabila si guru akan menerangkan sebuah materi yang membutuhkan sebuah gambar, seperti menampilkan sebuah video atau apapun lainnya, di situ kan membutuhkan setidaknya sarananya, yaitu laptop ataupun infocus. Di sisi lain guru-guru pun memiliki infocus dan memiliki laptop, tapi setidaknya di sekolah pun juga memiliki setidaknya infocus untuk membantu menunjang guru itu menampilkan salah satu gambar atau video yang akan ditampilkan di kelasnya nanti. Dan juga sarana sangat berpengaruh bagi anak yang sedang berada di sekolah. Contohnya apabila ada salah satu pelajaran membutuhkan ruangan lab, tidak mungkin dong kalau misalkan di ruangan kelas tidak efektif kan. Setidaknya di sekolah itu membutuhkan ruangan gedung untuk lab bahasa, untuk setidaknya lab bahasa atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan juga sisi negatifnya pun setidaknya apabila ada ruangan lab, si anak pun menjadi lebih fokus. Dan apabila sarana dan prasarananya tidak begitu komplit di lingkungan sekolah
ya bisa menimbulkan dari sisi negatifnya. Setidaknya si anak menjadi apa sih gitu kan, oh gini gitu, jadi lebih lebih kurang minat belajarnya si siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gani Taufik Sidik akan menjelaskan tentang perkembangan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Menurut Sabrina 2014, kondisi pendidikan di Indonesia kini sudah mulai membaik. Namun, kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah di setiap daerah-daerah. Masih banyak sekolah di daerah-daerah yang kurang fasilitas sarana dan prasarananya, seperti halnya di sarana dan prasarana yang ada di daerah Papua. Suryana 2017 berpendapat bahwa kondisi sarana dan prasarana di Indonesia juga kurang memadai. Hal ini antara lain dapat dilihat dari ketersediaan perpustakaan di setiap sekolah. Terjadi sebaran yang kurang merata di setiap daerah dan provinsinya masing-masing. Di Yogyakarta misalnya, terdapat 72,8% SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di daerah Maluku Utara hanya 5% sekolah yang memiliki perpustakaan. Selain kondisi fasilitas yang demikian, juga banyak ruang belajar dan sarana belajar lain seperti laboratorium dan sarana olahraga yang rusak. Sehingga ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar terus berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana agar terpenuhi secara maksimal. Sekian.